Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin arsalahu basyira wa nadhira. Wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang thaharah. Sekarang pada kesempatan ini kita akan mengkaji macam thaharah yang kedua. Setelah kita mengkaji thaharah yang pertama adalah berwudu. Sekarang kita akan mengkaji macam thaharah yang kedua adalah mandi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6, di situ ada potongan kalimat yang menjelaskan wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu semuanya dalam kondisi junub fattahharu, maka bersucilah kamu semuanya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan atau menggunakan kata fattahharu, tidak menggunakan faltasilu. Apa di balik itu? Karena yang sudah pernah saya sampaikan bahwa alat yang bisa dipergunakan untuk thaharah adalah 3, yaitu air, kemudian debu, kemudian batu. Maka kalau ini sekiranya Allah menggunakan wa in junuban faltasilu, maka akan memiliki konotasi bahwasanya harus mandi. Mandi itu kan berarti mengalirkan air dari atas mengucur ke bawah ke seluruh tubuh. Jadi bukan dari bawah ke atas. Nanti akan maknanya berbeda. Jadi mandi itu adalah mengucurkan air dari atas menuju ke bawah ke seluruh tubuh atau seluruh badan kita. Itulah mandi. Tapi karena ini menggunakan kalimat fattahharu, maka sekiranya tidak ditemukan air, maka mandi jinabat itu bisa diganti dengan tayamum. Nah ini, maka di situ Allah tidak menggunakan faltasilu, tapi fattahharu, artinya perintah untuk bersuci. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maka bisa jadi thaharah di sini menggunakan air, bisa thaharah di sini menggunakan debu. Pada kesempatan ini kami ajak para pemirsa TV Al-Hikmah bahwasanya fattahharu di sini adalah kami arahkan dengan mandi, yakni menggunakan air. Kalau kita tanya kepada anak, ya, tanya misalkan apa hukumnya mandi, maka akan berbeda-beda. Orang yang belum balik, dia akan mengatakan hukumnya mandi adalah bisa sunnah, bisa mubah. Tapi kalau orang yang sudah balik, maka bisa dia mengatakan hukumnya mandi adalah wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi kalau anak kecil bisa jadi itu hanya mubah saja hukumnya mandi. Nah, kalau seperti kita ini akan bisa menjawab 3. Yaitu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Ini kalau sudah orang berdewasa. Kalau sudah bersuami istri, maka ini yang biasa lontaran-lontaran di antara kita itu malam Jumat sunnah, dari di situ wajib mandinya. Gitu. Jadi ada hukum wajib dari sini. Mandi itu menjadi hukumnya wajib. Nah, sebagaimana wudhu, ada 3 hukumnya juga. Kalau kita kaji kaitannya dengan fikih, bisa wajib atau fardu, kemudian bisa sunnah, bisa juga mubah. Nah, pada kesempatan ini adalah kami ajak untuk membahas yang masalah mandi, karena wudhu kita sudah lewat. Nah, kita mandi. Mandi yang pertama hukumnya adalah fardu atau wajib. Ini akan melekat pada diri orang yang sudah balik, pada orang yang sudah dewasa. Nah, jadi bukti
daripada kedewasaan seseorang atau baliknya seseorang itu adalah sudah ihtilam, sudah bermimpi, disebut mimpi basah. Maka itu hukumnya kemudian wajib mandi. Antara suami istri kemudian berkumpul, maka setelah itu adalah ya wajib mandi hukumnya. Jadi di sini memiliki hukum wajib mandi itu. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Hukum mandi yang nilainya sunnah ditinjau dari fikih itu contohnya adalah mandi pada hari Jumat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Huslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Jadi hukum mandi Jumat itu wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Muhtalim balik atau wajib di sini bukan seperti wajibnya orang yang sedang dalam kondisi hadas besar. Jadi wajibnya mandi seseorang itu apabila dalam kondisi atau menghilangkan hadas besar. Misalkan antara suami istri setelah bertemu, kemudian wanita yang haid sudah selesai, kemudian yang nifas, itu wajib mandi. Maka hukumnya di sini mandi adalah wajib. Yang sunnah seperti halnya tadi saya sampaikan, mandi pada hari Jumat, kemudian mandi pada hari Idain, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Atau mandi di saat kita akan melaksanakan sholat gerhana. Apakah sholat khusuf atau kusuf. Bahkan setelah kita memandikan mayit pun kita disunahkan untuk mandi. Man ghassala mayitan falyagtasil. Nah, ini masuk dalam kategori mandi hukumnya sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, mandi yang masuk kategori mubah, ya seperti halnya mandinya anak-anak kecil itu. Nah, mandi anak-anak kecil, anak yang belum balik, ya hanya ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Misalkan kita, ayo anak-anak, ayo pada mandi, waktunya mandi. Itu mandinya anak itu adalah mubah, ya mandinya mubah. Belum bisa dikategorikan masuk wajib ataupun sunnah karena belum terbebani oleh hukum-hukum taklifiyahnya, belum masuk pada anak yang belum balik itu. Para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian ini tentang hukum wajib mandi, tentang sunnahnya mandi ataupun mubah mandi. Maka sekarang yang terpenting bagi kita adalah niat, ya. Niat. Karena nanti kalau kita kaitkan dengan mubah itu seakan-akan tidak ada nilainya. Tidak ada pahalanya, kan jadi rugi kalau bagi kita. Kalau seakan-akan mandi kita itu mubah. Karena diikuti hadas besar, karena tidak diikuti oleh hari Jumat, Idul atau khusuf dan lain sebagainya, tidak ada yang mengiringi kita mandi. Karena hanya mandi kebiasaan kita, setiap hari mandi 2 kali atau 3 kali. Kalau kemudian dikategorikan itu, maka kita akan terjebak di masalah hukum mubah. Jadi kan rugi kita. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu, tapi tidak bernilai ibadah. Maka meskipun masuk pada kategori mubah, tapi bagaimana agar yang kita lakukan ini, keseharian yang kita mandi, tanpa ada iringan-iringan yang mewajibkan atau mensunahkan kita mandi, tapi kita tetap mandi. Nah, maka perlu adanya niat. Niat yang sesuai. Niat karena bersih itu adalah bagian daripada iman. Jadi kita melaksanakannya itu adalah bukan hanya semata-mata menghilangkan kotoran di badan, tapi karena semata-mata kita melaksanakan ajaran dan syariat Allah atau Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita semuanya orang Islam untuk selalu hidup bersih. Sehingga apa yang kita lakukan ini tidak tergolong mubah. Jadi kalau mubah itu rasanya muspro, ya, muspro ini. Jadi kayaknya terkoso mandi, dingin-dingin harus mandi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada niatan dalam rangka memperibadati Allah, maka ini akan kerugian bagi kita semuanya. Maka bagaimana agar segala
sesuatu yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah, yang pertama adalah niat itu tadi. Ya. Jadi yang membedakan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah niat. Jadi niat kita mandi itu apa? Meskipun secara lahiriahnya sama-sama mandi, tapi nilai di hadapan Allah akan bisa menjadi berbeda karena faktor niat. Niat inilah yang menentukan. Faktor niat inilah yang bisa menjadikan nilai perbuatan kita ibadah ataupun tidak beribadah. Maka Imam Zarnuji di dalam kitabnya menjelaskan banyak perbuatan-perbuatan yang secara lahiriah dipandang mata oleh manusia itu bernilai ibadah. Tapi justru sebaliknya, disebabkan niat yang tidak pas. Atau su'un niat, jeleknya niat. Atau sebaliknya, dipandang perbuatan itu secara lahiriah bukan bernilai ibadah. Tetapi di mata Allah bisa bernilai ibadah. Dikarenakan husnun niyah, dengan niat yang baik. Niat yang baik. Contoh tadi, kita mandi yang masuk pada kategori mubah, tapi itu akan bisa bernilai ibadah dan bernilai positif di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti kita di dalam melakukannya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah niat. Niatnya apa? Niatnya melaksanakan perintah Allah untuk hidup secara bersih. Agar kita ini menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran lahiriah. Jadi kita niat melaksanakan mandi itu karena ingin mendapatkan kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam hal ini masalah toharoh, kalau dilihat dari fikih ada yang berunsur hukum mubah, maka jadikanlah yang mubah itu bisa menjadi bernilai. Karena kalau hanya mubah dilihat dari fikih, itu kita lakukan nggak ada apa-apanya. Kita tinggalkan pun juga tidak ada apa-apanya. Berarti sangat rugilah bagi kita semuanya. Maka kembalikan semuanya itu dengan niat, karena semua itu dalam rangka melaksanakan syariat dan ajaran anjuran dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga yang kita laksanakan akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, dari segi apapun yang kita perbuat, semuanya bisa bernilai ibadah dengan niat satu, yaitu taat dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq, aqwam thoriq, afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.